preman yang pasti dikenal lah. Yang pasti dikenal di Indonesia, dikenal dia. Asalnya di tempat kami. Kita di Medan itu bergaul dengan dia, tahu siapa dia, bagaimana kelakuan, semua tahu. Dan kami ada sekumpulan orang itu, akhirnya dia, sekumpulan kawan-kawannya berangkat ke satu daerah di Jawa sana, di Bandung. Dan waktu itu ada kasus besar di Indonesia. Ini adalah kasus besar di Indonesia yang melibatkan politik juga. Jadi waktu namanya disebut, aku tanya, kenapa kalian angkat dia jadi kawan? Kenapa kalian angkat dia jadi ketua kalian? Kalian kan tahu siapa dia. Tahu namanya? Dia, jangan boleh. Bertanya-tanya, Pak. Jangan sebut namanya. Enggak. Kalau umpamanya untuk yang baik, nggak apa-apa. Iya. Enggak, aku hanya menceritakan bagaimana orang dijadikan preman. Jadi aku tanya sama dia, sama kawan-kawan nih, kenapa kalian dijadikan preman? Kalian tahu siapa dia? Nggak mungkin kalian nggak tahu. Kenapa menyebut dengan sebuah kegiatan ini, dia kalian jadikan preman? Bukan apa-apa, cuman dia yang berani muncul. Kalau kami nggak berani megang itu, cuman dia yang berani muncul. Dan kami angkat aja dia, apa ruginya katanya. Dan dia jadi besar dia, namanya se Indonesia dikenal orang, nggak ada yang nggak kenal dia waktu itu ya. Dan ada kasus besar yang sampai sekarang juga orang nggak tahu benar nggak terjadi. Kenapa? Bisa saja kan sama juga dengan dia diangkat jadi preman, dengan dipremankan itu bisa juga karena kau udah punya nama besar, kaulah itu yang di apa? Kalau yang memegang itu yang terjadi di Indonesia. Ini preman ini luar biasa nih. Banyak kali cerita tentang dia. Bagaimana dia datang ke tempat sebuah daerah, ada ceweknya di situ, orang-orang cerita mulai wah hati-hati begini segala mengancam dia. Dia tenang ambil rokoknya, ngisap rokok, terus lu di muka rame-rame, kalian cerita tikam-tikaman bunuh-bunuhan, aku biasa itu. Puntung rokoknya dihantamkan ke tangannya. Dimatikannya rokok di tangannya. Yang lain kagum semua. Ngeri kali kawan nih. Udah jauh, udah pulang ke rumah. Aduh, wah, sakit kali gitu ya. Makanya dia nggak berani keluar lidahnya. Kalau makan lidahnya, nggak takut orang. Itu namanya preman lontong. Jadi makanya kan preman itu mesti ada sesuatu kehebatan yang ditunjukkan. Kan tadi kan kata Kak Irna ya. Kadang-kadang kita terkecoh dengan kesumbangan-sumbangannya, bantuan-bantuannya yang fenomenal. Itu menjadi tokoh. Ingat nggak dulu, ada satu pelawak di Indonesia, istrinya kena kanker. Sang Godfather ini langsung dengan gampang ringannya menyebut angka 1 miliar untuk bantuan. Itu heboh. Masuk itu di infotainment segala macam. Apa nggak betapa dikenal orang-orang seperti ini? Betul. Nah bagi dia kecil uang sebesar itu. Karena dia mendapatnya juga dengan lebih mudah. Nah jadi itu dia tadi. Nah memang kalau kita bicara preman, kita harus jauh-jauh dulu dengan unsur agama. Karena memang dimanapun hal-hal yang tidak benar itu dilarang. Iya. Jadi yang 2 triliun itu preman atau enggak tuh? Wujudnya pun tak ada. Jadi begini, mungkin kita juga punya kecenderungan ya dalam diri kita itu 70% kita itu selalu berpikiran negatif. Manusia kan biasanya begitu katanya. Nah kemudian ketika kita tidak masuk ke dalam jalur formal, nah aku mulai mendekatkan diri misalnya mendekati preman-preman. Makanya aku duduk di tempat-tempat preman berkumpul. Bang Haris tahu banget. Aku juga adalah salah satu anak yang ada di corner, Pak. Corner itu kalau malam kan boleh bilang preman semua. Tiap hari, tiap malam dirazia polisi. Ya. Dan aku selalu di situ. Ya kebetulan pula waktu itu aku bawa senjata orang tua aku taruh. Jadi agak nekat juga lah, Pak. Bukan karena kita jago berantem, karena kita bisa nembak orang. Tapi ada semacam self-confidence. Ya kepercayaan diri. Dan aku nggak tahu nih Mbak Irna dari mana datangnya. Aku merasa ada kenyamanan berada dekat mereka karena sikap-sikap mereka itu baik. Kemudian bela kawan, ya sangat tolerans. Dan kemudian tutur kata juga manis. Nggak ada yang ngeri-ngeri. Makanya ini sebetulnya mirip dengan perilaku psikopat yang manipulatif, Bang. Jadi mereka pandai memanfaatkan orang lain gitu. Mereka pandai bersikap manis, bersikap dermawan, yang sebetulnya itu manipulatif sifatnya untuk sebetulnya memanfaatkan orang lain nantinya gitu. Jadi kita jangan
mudah sebenarnya terkagum-kagum gitu ya dengan Iya, iya. kebaikan orang gitu. Mbak Kan Ena, seringkali Mbak Ena, sebenarnya ya Bang. kalau tadi kan kita bicarakan sudah satu kata kita bahasanya kalau preman itu adalah orang-orang yang berperilaku buruk ya. Iya. Katakan ya, itu kan intinya. Nah, apakah bisa kita kategorikan kan begitu ya? Sekarang kan sudah di era generasi Z ini ya. Generasi Z namanya sekarang ya kan gitu ya. Iya. Adanya terjadinya anak membunuh ayah, Iya. istri membunuh suami, suami membunuh istri. Apakah ini bisa kita kategorikan sebagai preman dalam Jahat tuh, Bang. perbuatan jahat ya? Iya. Tidak. Ya, Kalau psikolognya. ya secara psikologis kan orang melakukan tindak kekerasan pembunuhan itu kan berarti Ya. kayak udah ada akumulasi ya Bang ya. Akumulasi kemarahan yang mungkin akhirnya ketika mereka lepas kontrol ya udah kayak seolah-olah dengan kekerasan itu dia melepaskan semua dendam, semua kemarahan gitu ya. Makanya itulah bahayanya kemarahan ya karena dia bisa memancing segi-segi negatif yang lain, emosi-emosi negatif yang lain gitu ya. Jadi kekerasan yang ada dalam keluarga itu kan biasanya juga karena pola komunikasi yang tidak baik ya. Jadi kenapa kok harus diselesaikan dengan kekerasan? Toh bisa dikomunikasikan misalnya ya. Ketika anak salah misalnya tuh nggak mesti dipukuli, bisa dikasih tahu. Misalnya demikian juga kalau istri atau suaminya salah tuh bisa diomongi, bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah ini kalau kita lihat kan misalnya dari perkembangan anak, ya mungkin pada tahap awal anak itu kan belum bisa berkomunikasi dengan baik sehingga ketika dia marah ya dia bergelut gitu Ekspresi. kan. Secara fisik gitu kan dia misalnya mukul saudaranya, mencubit dan sebagainya. Tetapi dengan berkembangnya usia, ya mereka bisa belajar untuk menyelesaikan konflik dengan komunikasi gitu. Makanya kalau orang masih dengan taraf kekerasan itu berarti tahap perkembangannya masih terbelakang kalau Iya, secara Dan psikologis. kalau dibiarkan terus dia menyelesaikan masalah dengan kekerasan, itulah Iya. Bang yang jadi preman nanti udah besar dia. Betul. Jadi kalau saya sederhana aja, misalnya gini, kalau saya tanya ya, apakah predator itu jelek? Apakah predator itu dianggap negatif? Karena dia kan menghantam lawannya kan. Kerjaannya kan seolah buruk, tapi dia menyelamatkan yang lain yang lebih besar. Jadi kalau saya tadi melihat kalau Bentar, aku potong dulu. Predator ini istilahnya zaman sekarang itu adalah pedofil. Nah, itu Bukan lagi. Nah, itu predator istilahnya. Iya Bang. Oh iya, iya, iya. Istilahnya predator sekarang. Predator itu kan pemangsa. Iya betul. Ya, kalau bicara tentang predator pemangsa ini aku mau tanya sama Mbak Irna ini dulu kan. Ini kan sekarang sedang viralnya tentang ghosting, pemberi harapan palsu, pamit tanpa pesan kan begitu. Dampaknya ini kan sama dengan perbuatan preman kan tadi kalau seperti apa ini kata Idrus kalau dibiarkan ini akan bertindak jadi apa? Ghosting itu sendiri itu apa tuh sebenarnya Mbak Irma? Oh, ini topik sendiri nanti, Bang. Ya, itu topik sendiri, Bang. beda itu Bang. Kalau ghosting itu, Bang, sebetulnya. Kalau Ghosting ini Abang sudah sering lakukan dulu waktu muda. udah, Iya. lain lagi. Abang tinggalkan ada cewek itu tanpa penjelasan. Hilang, menghilang gitu. Udah tahu nyawa. Iya. Aku mau mengambil suatu kepastian tentang preman tadi ya. Konotasi itu kan jahat ya. Iya. Jadi apakah perbuatan-perbuatan yang jahat ini bisa kita kategorikan sebagai preman gitu? Enggak kan gitu. Iya. Nah, semua lah yang jahat itu Kalau- preman ya. Baik, macam ini kan kemarin ya. Kasus saya mau lihat dari segi psikologinya aja ya. Macam kasus kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang menamakan dirinya kemarin digelar kolor hijau. Jadi ditangkap oleh Polsek Binjai. Iya. Yang tugasnya suka mengintip aja katanya. Ini Iya. preman kah atau macam preman atau Sakit apa? jiwa itu, Bang. Penyakit tuh. Jadi gini, Dia Bang. voyeurism kalau secara gangguannya Ya. peeping tom ya. Orang yang suka ngintip dia justru mungkin mendapatkan kepuasan seksual itu dengan mengintip aktivitas seksual orang lain atau tubuh orang lain gitu ya, voyeurism. Tapi ya
zaman sekarang ini orang nggak perlu ngintip, toh banyak video porno beredar gitu ya. Kalau zaman dulu barangkali mesti ngintip. Beda Kak Irna, kalau Iya. video itu kan tidak live. Kan orang kan suka Iya. yang Iya, Tapi kalau iya. kalau di Jepang, Sensasinya ya. kalau di Jepang Sensasi. mengintipnya jadi bisnis, Dus. apa Iya. itu? Jadi di Jepang itu mengintip itu jadi bisnis. Oh, Ada iya, pipping iya. itu kan. Ya, Jadi Iya. kalau orang masuk, dia ngintip. Dan bayar pula ngintip. Ya itu Betul. tadi kan kata Kak Irna itu kan itu penyakit. Ada orang yang kadang-kadang untuk cari sensasi seksualnya dengan cara mengintip. Nah, Betul. oleh pedagang itu dijadikan ladang bisnis. Betul, Gak usah di betul. Jepang, jauh kali di Jakarta banyak kok. Iya. Ada yang begitu banyak. Live Karena show orang ya, sekarang Bang, kalau ya? pembisnis itu kan lihat kebutuhan. Oh, Betul. need and want. Apa yang orang butuh dan inginkan. Demand-nya. Dia ciptakan. Kalau kakak tadi Kak Irna bilang bahwa itu juga salah satu kebutuhan manusia dia dalam memuaskan seksualnya, itu kan kebutuhan. Nah itu Iya. kalau saya jadi tergantung saya ini mau berbisnis yang model Iya. begitu atau tidak. Iya. Kira-kira ini kan bicara naluri hati nurani juga. Banyak Iya. kok ini. Jadi begini Mbak Ina, Iya, saya iya, berpikir Bang. begini. Ada kekaguman saya dengan preman itu. Iya. Jadi kemanapun saya pergi, ya saya cari preman dulu. Iya. Tahun berapa waktu saya masuk Jakarta, ya saya cari bukan orang baik-baik, ya saya cari preman. Preman. Iya. Nah pada saat itu, untuk survive dan kemudian untuk keselamatan, saya kan orang Iya. yang suka jalan sendiri kemana-mana. Iya. Jadi saya buka aja lah. Begitu saya sampai di Iya. Jakarta pada suatu saat itu, yang pertama aku cari itu Yoris. Ya, aku bilang, Yoris, aku mau bikin buku kau. Aku bikin buku dia, semacam biografi dia. Iya. Maka tiap hari aku di jalan sama Yoris. Iya. Nah, kemudian itu manfaatnya banyak sekali. Ada di satu malam, saya lagi jalan sama pacar lah, katakan ya. Saat itu belum married. Duduklah kami di Alfarum, di Hotel Indonesia, makan Iya. bubur ayam malam. Berdua saja. Nggak ketemu kita ya. Terus suka makan bubur ayam gitu soalnya. Harinya lain. Kau kan hari Jumat. Kalau aku kan malam minggu sama pacar. Jadi makan di situ, aku berdua nih sama pacarku. Tapi di sudut sana aku tengok, mak, banyak kali anak muda yang berangasan. Oh, nengok-nengok pula ke aku. Mak, ngeri aku. Ada apa ini? Ya. Kalau kita sendirian gak kita takut, tapi ketika bawa pacar, ya kita mesti membela dia pula, membela diri awak pun payah awak. Kan begitu. Udah, jadi aku diam aja. Udah itu gak lama kemudian, mereka, barangkali ada 15 orang. Pada waktu mereka keluar, mereka ngeliatin meja aku. Mak, perkara ini. Rupanya ada satu orang datang ke aku. Maaf Bapak, dia bilang. Bapak kawannya Bapak Yoris ya? Ya kenapa? Oh, saya pernah lihat Bapak sama Bapak Yoris. Itu ketua kita. Bapak juga ketua kita. Mak, selamatlah. Selamat. Ada hal-hal begitu terjadi. Jadi begini, kalau saya mengkategorikan begini. Preman itu adalah orang yang mencoba hidup. Ya. Tetapi ketika jalan yang baik-baik, jalan yang normal tertutup, dia masuk ke jalan sana. Mungkin bukan karena jahat. Karena mungkin ini adalah upaya untuk hidup dan kemudian katakanlah untuk bertahan. Mungkin mereka kurang beruntung. Dan mereka butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Dan kemudian mereka di sana membuat kelompok kecil di mana mereka menjadi komandannya, grupnya. Satu hal yang perlu juga aku katakan, aku berteman dengan seorang yang namanya Helmi K. Ya. Dia itu adalah abang sepupu dari John K. Nah, bersama Helmi itu, aku pernah juga jumpa dengan Tito K. yang ditembak di sini itu. Kalau melihat Helmi ini, dan tiap hari kami dulu sering duduk di Plaza Indonesia, itu tiap hari di masjid, tiap hari di Istiqlal. Aku aja tak sebaik dia. Nah, aku tanya kenapa? Ya memang begitu. Nah, mungkin sudah sampai kepada fase 4 tadi yang kata Mbak Irna, self esteem. Iya. Nah, dia sudah sampai ke sana. Ada orang sudah sampai ke puncak, dia pada suatu saat dia stop, ada titik kulminasi,
Dan dia tidak akan melakukan kejahatan lagi, dia akan turun. Nah, sekarang mari kita lihat. Buku Mario Puzo yang mengatakan tadi, Godfather. Iya. Itu adalah orang-orang dari Sicily. Orang-orang yang jiwa yang berani, heroik, berantem, segala macam. Dengan segala senjata, dengan stiletto, segala macam. Tetapi, mereka pergi ke Amerika. Dan di Amerika banyak itu orang Sicily. Yang kemudian mafia-mafia itu. Tetapi lihat, bagaimana hebatnya kelompok mafia-mafia ini. Sampai mereka juga bisa mempengaruhi arah politik Amerika. Sekarang ini. Nah makanya Balzac mengatakan di halaman pertama buku yang dikarang oleh Mario Puzo itu mengatakan, behind every great fortune there is a crime. Ya, bahwa di balik kesuksesan besar anak manusia selalu ada kejahatan. Nah itu barangkali satu hal yang kita lumrah lah, atau suatu hal bukan lumrah. Satu hal yang begitu hitungannya. Dosa dan pahala itu sama. Jaya itu sukses tak pernah dibuat jahat ya dari muda. Betul, betul.